Baik, perkenalkan nama saya Dika Khairul Bakti dengan NIM 424222039. Jadi di sini saya akan mendemonstrasikan terkait tugas sistem pengambil keputusan dengan metode SMART. Sebelum itu saya sedikit menjelaskan. Jadi untuk sistem yang kami buat itu inputnya masih di kodenya tidak dinamis. Nah, oke langsung saja ya. Pertama, di sini saya akan menjelaskan eh, variabel kriteria, yang mana variabel ini berfungsi untuk menyimpan array berupa kriteria. Nah, di sini yang kami masukkan itu ada 5, K1, K2, sampai 5. Kemudian saya akan menjelaskan ini ya, variabel bobot atau normalized weight. Nah, di sini itu menyimpan nilai-nilai dari kriteria yang ada di variabel kriteria. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan juga variabel alternatif. Nah, variabel ini itu menyimpan sebuah array yang mana kami memasukkan 3 alternatif. Ini ada 1, 2, dan 3. Selanjutnya ada variabel tata nilai, yang mana variabel tata nilai itu menyimpan nilai array dari variabel f, mohon maaf, menyimpan dari array alternatifnya. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian utility. Nah, pada bagian utility kami menggunakan for loop, yang mana di sini ada variabel kriteria itu intinya di sini mencari perhitungan. Sebelum itu, di sini ada fungsi untuk mencari nilai maksimal dan nilai minimal dari data nilai. Nah, nilai ini ya teman-teman. Nah, di sini ada fungsi yang mana jika ada nilai maksimal dan minimal itu nilainya sama, maka itu hasilnya akan nol. Jika tidak, itu akan masuk ke program selanjutnya. Kenapa kami menambahkan fungsi ini? Supaya tidak error. Karena kalau kita tidak menambahkan fungsi ini, nantinya akan ada error dari sistem komputer tersebut memang belum tahu. Karena di sini nanti ada perhitungan 75 kurangi 75 itu maka hasilnya akan nol. Nah, jadi begitu. Nah, setelah perhitungan tersebut, di sini akan masuk ke perhitungan selanjutnya. Yang mana di sini ada rumus ya, 100/100 atau persen dikali hasil perhitungan itu dikurangi nilai minimal yang telah dicari pada bagian ini ya. Terus dibagi nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Jadi begitu. Oke, untuk selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Monggo Mas Falahi. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Oh ya, sebelumnya perkenalkan nama saya M. Falahi, NIM 424222028, Prodi Informatika semester 5. Nah, di sini saya akan melanjutkan terkait hasil akhir. Nah, tujuan menghitung hasil akhir ini adalah untuk setiap alternatif berdasarkan utilitas yang sudah dihitung dan bobot yang ternormalisasi. Nah, prosesnya yaitu variabel hasil akhir ini membuat array kosong. Nah, membuat array kosong untuk menyimpan hasil akhir dari setiap alternatif. Nah, untuk forek, nah ini untuk forek ini variabel alternatif s variabel a kayak gitu. Ini iterasi melalui setiap alternatif yang ada variabel alternatif akan berisi nama atau identitas alternatif. Nah,
Maksudnya di sini yaitu eh, nah, variabel alternatif ini berisi nama nama yang atau identitas alternatif. Nah, untuk selanjutnya yaitu hasil akhir ini, codingan hasil akhir ini variabel hasil akhir, terus melalui setiap kriteria yang ada variabel indeks. Nah, dikali normalisasi weight atau bobot. Nah, untuk selanjutnya yaitu data presentasi. Nah, variabel presentasi ini tujuannya yaitu untuk menghitung presentasi berdasarkan hasil akhir yang sudah dihitung pada langkah sebelumnya. Nah, mungkin mungkin ini apa namanya variabel presentasi. Nah, forex alternatif literasi melalui setiap alternatif untuk menghitung presentasi. Nah, nah, forex. Nah, variabel presentasi ini mengalihkan nilai hasil akhir dari alternatif dengan 100 untuk mendapatkan nilai dalam bentuk presentasi. Ya, mungkin itu sih dengan mengalihkannya dengan 100 untuk menghasilkan dalam bentuk presentasi. Nah, ini bentuk presentasinya. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Monggo Mas Adit. Baik, saya akan melanjutkan tentang tampilan. Di sini yang pertama tampilan tabel ROC. ROC di sini menampilkan kriteria dan bobot. Kodenya di sini ekon ini. Nah, bobot di sini memang di bobotnya normalisasi weight. Ini bobotnya di sini. Nah, yang selanjutnya tabel data nilai normalisasi. Data nilai ter, di sini menampilkan nilai untuk setiap alternatif berdasarkan kriteria yang ada. Di dalam tabel ini, setiap baris mewakili satu alternatif, dan setiap kolom mewakili nilai normalisasi untuk kriteria yang sesuai. Ini data alternatifnya, ini data kriteria. Setiap kolom dapat disortir secara interaktif menggunakan sort table. Nah, selanjutnya tabel hasil akhir. Tabel tabel utility. Tabel utility ini menampilkan nilai utilitas yang dihitung untuk setiap alternatif berdasarkan kriteria. Nah, tabel tabel nilai normalisasi kriteria semua dihitung dengan rumus ini. Nih, terus dimasukkan di setiap kolom-kolom kriteria semua dari alternatif 1, 2, dan 3. Nah, selanjutnya tabel hasil akhir. Tabel hasil akhir ini ada beberapa
alternatif, hasil akhir, presentasi, dan ranking. Yang di sini kodenya alternatif, hasil akhir, presentasi, dan ranking. Yang tujuannya menampilkan alternatif-alternatif dengan hasil akhir, perhitungan, presentasi, dan ranking berdasarkan nilai akhir. Dengan variabel akhir mengurutkan hasil akhir secara menurun dari nilai tertinggi dan nilai terendah. Nih, hasil akhirnya muncul di sini, presentasinya, dan nilai-nilai yang ditampil kolom hasil akhir dan presentasi dapat disortir dan ranking dihasilkan berdasarkan urutan hasil akhir yang sudah diurutkan. Nah, di sini hasil akhirnya, rankingnya di sini. Nah, baik, begitu saja tampilan sistem smart ini.